Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan calon peserta ujian CPNS dan P3K, baik guru maupun non-guru. Kali ini saya akan mengupdate tentang teknis pelaksanaan ujian CPNS dan P3K di tahun ini, yang mana seperti yang Bapak Ibu ketahui direncanakan akan dimulai di 2 September nanti. Khusus untuk guru memang sampai sekarang belum ada dikeluarkan oleh Kemendikbud jadwal terbaru, yang mana kalau kita ikuti dari awal memang kemungkinan besarnya setelah ujian CPNS dan P3K non-guru. Nah, terkait dengan teknis untuk peserta yang mengikuti ujian di tahun ini, 2 hari yang lalu sebelum dikeluarkannya surat edaran terkait dengan juknis pelaksanaan dan jadwal tes, Pak Abi Ridwan memang mengeluarkan tweetannya yang mana disebutkan arahan Satgas Covid BNP Indonesia. Pertama, wajib swab tes RT-PCR H-2 atau rapid test antigen H-1 dengan hasil negatif. Lalu yang kedua, pakai masker 3 ply dan ditambah masker kain di bagian luar atau double masker. Dan yang ketiga, khusus peserta di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Nah, inilah tweetan yang disampaikan oleh Pak Abi Ridwan, yang mana bagi rekan-rekan yang memang tinggal di Pulau Jawa, Madura, dan Bali dan sampai sekarang belum vaksin minimal dosis pertama, maka dalam minggu ini ya, agar kiranya nanti diperkenankan mengikuti ujian, harus sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksin pertama. Lalu terkait dengan pemakaian masker 3 ply, ya ini memang sesuai dengan rekomendasi dari WHO bahwa lebih baik menggunakan masker kain 3 lapis ya. Walaupun kalau kita alami sendiri satu masker saja pun kita kadang sudah agak kepayahan, apalagi sampai 3 lapis dan dipakai selama kurang lebih hampir 3 jam. Yang mana sebelumnya kalau kita ikuti dari awal, ketentuan swab ini memang muncul setelah adanya koordinasi dengan Satgas Covid. Di awal BKN memang merencanakan untuk peserta ujian cukup dengan deklarasi sehat yang diharuskan diisi paling lama 14 hari sebelum mengikuti ujian. Dengan adanya swab antigen ini, menurut saya sebenarnya deklarasi sehat ini tidak perlu lagi dibuat oleh BKN. Namun kalau kita lihat di dokumen yang harus dibawa, kartu sehat ini harus dibawa oleh peserta saat mengikuti ujian. Terkait dengan teknik pelaksanaan bagi peserta ujian, baru-baru ini BKN sudah mengeluarkan surat edarannya yang isinya ada 9 poin ini. Namun di sini saya hanya mengambil poin pentingnya saja. Yang pertama itu adalah melakukan swab tes RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif, yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Maka dari sini dapat kita simpulkan, baik itu peserta yang sudah divaksin dosis pertama maupun yang sama sekali belum ada divaksin, wajib melakukan swab RT-PCR atau minimal swab antigen sebelum mengikuti ujian. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, agar masing-masing kita mempersiapkan untuk hal ini. Nah, nanti kita akan coba lihat harga untuk swab tes RT-PCR dan rapid test antigen ya terbaru. Yang mana kalau kita mau hubungkan dengan persiapan peserta sebelum mengikuti ujian, ini agak terganggu konsentrasinya. Seyogianya 1 hari sebelum ujian kita sudah harus mempersiapkan fisik ya. Namun dengan adanya ini, maka Bapak Ibu sekalian mau tak mau harus mengurus dulu swab tes RT-PCR atau rapid test antigen. Lalu bagian B, menggunakan masker 3 lapis atau 3 ply dan ditambah masker kain di bagian luar. Lalu C, jaga jarak atau physical distance minimal 1 meter. D, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian E, ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 yang akan dilakukan. Lalu syarat ini kemudian ditweet kembali oleh Pak Abi Ridwan, yang mana disebutkan sini, in the middle of difficulty lies opportunity. Selamat Bung, jika pun harus lintas kota kabupaten, lakukan demi masa depanmu. Bisa jadi jarakmu dengan NIP hanya sebatas harga PCR atau swab. 1001 cara mengatasi tantangan, cari, temukan, dan menangkan. Ya, kalau kita lihat memang
untuk Bapak Ibu yang tinggal di kota, ya jelas ini tidak masalah. Namun bagi rekan-rekan yang barangkali tinggal di kecamatan, apalagi sampai tinggal di pedalaman, ini akan menjadi kendala yang berat. Nah, harus ke kota ya, minimal di tingkat kabupaten untuk mengikuti ujian CPNS maupun P3K-nya. Namun seperti yang sampaikan, itulah barangkali tantangan. Karena kalau kita lihat dari segi jumlah untuk P3K guru, dari 900.000 yang dinyatakan lulus administrasi, yang ikut untuk tes tahap 1 ini hanya sekitaran 500.000. Artinya dengan formasi yang dibuka adalah 500.000, maka peluang Bapak Ibu sebenarnya andaikan lulus passing grade sudah bisa diangkat menjadi ASN. Walaupun itu tidak berlaku secara merata di semua daerah. Lalu kemudian di kartu ujian memang kembali diingatkan oleh panitia, ini ada 5 poin lagi disebutkan. Berapa kira-kira biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk mengurus syarat yang ditentukan oleh panitia tadi? Kita akan lihat bahwa di beberapa hari yang lalu ini fakta-fakta harga tes swab PCR dipangkas jadi 495.000. Nah, kalau Bapak Ibu memilih syaratnya adalah swab PCR, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan 495.000. Ini minimal ya bagi Bapak Ibu yang punya kesibukan. Jadi mungkin di H-1 tidak memungkinkan untuk mengurus swab antigen, maka inilah opsi yang paling mungkin dipilih. Walaupun ternyata dalam faktanya nanti ada perbedaan harga terkait dengan penerbitan surat swab PCR ini. Kementerian Kesehatan telah menurunkan biaya tes USAP atau swab tes COVID-19 berbasis polimerase chain reaction atau PCR. Ini khusus di wilayah Jawa Bali menjadi 495.000 dan di luar Jawa Bali 525.000. Hal ini terjadi setelah ada desakan dari Presiden Joko Widodo. Penurunan harga tes PCR ini dilakukan berdasarkan surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan reserve transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR yang berlaku mulai Selasa 17 Agustus yang lalu. Biaya sekali tes PCR lebih murah dari 400.000 dari sebelumnya seharga Rp900.000. Dalam hal ini, perusahaan farmasi BUMN PT Kimia Farma Tbk termasuk perusahaan yang menerapkan kebijakan tersebut. Melalui pengumumannya menyampaikan bahwa harga efektif tes PCR sebesar Rp500.000 berlaku sejak 16 Agustus. Kimia Farma sendiri langsung melaksanakan arahan pemerintah tentang penurunan tarif tes PCR sebagai bentuk komitmen untuk memberi pelayanan terbaik bagi Indonesia. Dengan demikian, maka akan semakin mudah bagi masyarakat mengakses tes COVID-19 yang berujung pada perbaikan iklim kesehatan Indonesia secara menyeluruh. Ini memang diperlukan juga bagi Bapak Ibu yang melakukan perjalanan, apalagi menggunakan pesawat ya. Nah, selain menurunkan harga tes PCR, PLT Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra menyebut bahwa perusahaan juga menurunkan harga swab antigen menjadi Rp85.000 untuk jenis alat regular, dan untuk merek Abbott Panbio turun jadi Rp125.000. Ini memang barangkali agak berbeda sedikit harga ya kalau kita lihat di beberapa daerah. Mengutip akun Instagram resminya @bumem-farmasi, Bumem mengumumkan harga baru yang berlaku ini ya sejak 17 Agustus pukul 00 di 29 cabang Bumem. Harganya antara lain ini ada harga terkait dengan waktu penerbitan ya. Kalau keluar hasilnya 24 jam untuk PCR ini harganya Rp495.000. Nah, jika 16 jam maka Bapak Ibu harus bayar Rp750.000. Dan kalau ingin keluar hasilnya 10 jam, ternyata Bapak Ibu harus membayar Rp900.000. Ya, ini barangkali menyesuaikan waktu Bapak Ibu sekalian. Adapun 29 cabang Bumem berlokasi Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi hingga Bandung. Dan mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian juga ini baik rumah sakit daerah maupun di puskesmas sudah bisa melakukan swab test atau swab antigen ini. Dengan demikian maka secara umum kalau kita mau bandingkan dengan peserta yang ikut untuk ujian CPNS dan P3K di tahun ini dengan jumlah peserta yang lulus administrasi ya, maka paling kecilnya masing-masing peserta ini harus mengeluarkan biaya Rp100.000 ya per peserta. Nah, inilah barangkali informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kembali semua bergantung kepada kesiapan Bapak Ibu untuk memenuhi syarat dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi dan bawa saat ujian nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.